이상재 스파이. 강용호! Saat Yongho asik mengemudi, Jae-gyong memergokinya ada di sirkuit. Jae-gyong yang curiga sedari awal mengira Yongho adalah mata-mata Sang Jae. Apalagi melihat fasilitas Yongho yang mahal. Tak mungkin ia orang biasa. Yongho berusaha mencari alasan. Ia pura-pura tantrum dan bilang ingin menghancurkan mobil yang menabraknya. Ia juga pura-pura bilang pakaian dan jamnya hanya imitasi. Tak lupa Yongho bilang ke depannya ia tak ingin kerja sama lagi dengan Jae-gyong. Barulah dengan itu Jae-gyong pergi meninggalkannya. Tapi Jae-gyong tak diam. Ia meminta anak buahnya mengikuti Yongho. Tiba-tiba Sang Jae datang karena curiga juga. Yongho menatapnya tajam, lalu mulai membahas kenangan-kenangan lama dulu. Sang Jae terdiam karena bingung, tak percaya jika ini benar-benar pimpinan. Yongho pun menjelaskan jika jiwanya tertukar dengan Junhyun. Saat akan pulang, Yongho sadar ada yang membuntutinya. Jadi, ia tak pergi ke hotel, melainkan terpaksa menginap di rumah Junhyun yang kecil sambil mengeluh tiada henti. Keesokannya, Jae-song sarapan bersama Eun-se dan pimpinan Na. Pimpinan Na menegurnya karena gagal dalam proyek pelabuhan, dan kini meminta Jae-song mengakuisisi perusahaan baterai GF Solution yang direncanakan Jae-gyong. Sementara itu, Jae-gyong masih curiga meski ajudannya melapor Yongho tinggal di tempat kecil. Jae-gyong juga berencana membuat GF Solution bangkrut agar akuisisinya mudah. Jadi, Yongho meminta bantuan manajer Park untuk mengambil uang di berangkasnya guna mendanai GF Solution nantinya. Di lain tempat, Jae-gyong menghubungi semua direktur bank agar tak memberikan pinjaman pada GF Solution. Melihat itu, Jae-song langsung menyiapkan dana akuisisi $100 juta. Meski ditentang bawahannya karena akan merugi, Jae-song tak peduli, yang penting ia bisa mengalahkan Jae-gyong. Sementara itu, Yongho dan Banggel juga bersiap menjalankan rencana. Mereka membawa mobil diam-diam agar tak ketahuan mata-mata Jae-gyong. Dan manajer Park berusaha menutupi kepergian mereka, tapi gagal saat Sang Jae datang menanyakan Yongho. Karena Yongho tak ada, jadi Sang Jae mengambil buku catatan Yongho dan terkejut melihat tulisan Yongho persis surat kemarin. Lalu Yongho mengirim pesan bertemu di tempat biasa. Sebelum beraksi, Banggel pulang terlebih dahulu untuk ganti kostum. Yongho ikut karena ingin ke toilet. Tapi saat mendengar cucu-cucunya memperlakukan Sonhee seperti pelayan, Yongho jadi marah. Yongho menegur cucu-cucunya dan bilang ia orang suruhan kakeknya. Roh kakek selalu mengawasi, dan cucu-cucunya pun menurut. Mereka akhirnya minta maaf pada Sonhee. Banggel ingin terlihat menawan di depan Yongho, tanpa tahu ini ayahnya. Dan saat keluar, ia justru dimarahi Yongho. Karena kesulitan memperoleh pinjaman, Presidir GF Solution bernama Kim Sang-do frustasi. Ditambah lagi, para karyawan mogok kerja karena belum digaji. Tiba-tiba, Jae-gyong datang, katanya ingin membantu. Ia menawarkan akuisisi dengan harga rendah karena tahu GF akan bangkrut. Kemudian disusul Jae-song yang juga menawarkan akuisisi dan bilang pinjamanmu ditolak karena ulah Jae-gyong. Namun Presidir Kim justru menolak tawaran mereka. Rencananya, Yongho ingin Jae-gyong yang mengakuisisi GF dengan dana gelap Jae-gyong. Pertama-tama, Yongho menemui Presidir Kim dan bilang akan membantunya mendapatkan harga jual yang bagus. Yongho pun memintanya menemui Banggel yang pura-pura menjadi ahli merger. Yongho bilang ia akan memberi modal untuk GF agar kembali beroperasi dengan syarat 30% saham GF. Presidir Kim awalnya menolak. Banggel bilang ia akan membantu menjual GF dengan harga tinggi $300 juta pada Jae-gyong. Dan Presidir Kim hanya perlu menuruti rencana Yongho.
Setelah itu, Yongho pergi menemui Sang Jae. Kini Sang Jae sudah yakin jika Yongho adalah bosnya. Sang Jae berlutut dan minta maaf karena terlambat menyadari. Sedangkan Yongho berterima kasih padanya karena setia. Mereka pun mengobrol di sana. Saat selesai, Yongho minta diantar ke kantor agar mata-mata Jaegyong tak curiga. Keesokannya, Jaegyong kembali ke GF, tapi Jaesong sudah duluan di sana. Presdir Kim bilang ia akan menjual pabriknya pada penawar tertinggi. Yongho bilang pabrik harus terus beroperasi agar Jaegyong cemas ingin membeli. Saat Jaesong datang, Yongho pura-pura mendekatinya agar mata-mata Jaegyong memotretnya. Ketika Jaegyong melihat foto itu, Jaegyong pun mulai khawatir karena tahu kemampuan Yongho. Sementara itu, Jaesong memohon pada pimpinan Na agar diberikan pinjaman uang untuk akuisisi GF Solution. Mendengar Jaesong menawar GF $200 juta, membuat Jaegyong panik. Ia memanggil sekretarisnya dan akhirnya mengeluarkan dana gelapnya. Seperti biasa, rencana Yongho mengadu domba anak kembarnya yang rakus berjalan lancar. Ketika Jaegyong keluar, Yongho menunggunya dan bilang akan membantu. Namun Jaegyong harus minta maaf karena telah mencurigainya. Jaegyong yang sudah cemas menurunkan ego dan akhirnya minta maaf demi bisa dibantu Yongho. Setelah itu, saat Jaesong datang ke GF, suasananya sepi karena Presdir Kim akuisisi dengan Jaegyong. Meski syarat akuisisi 30% saham tidak termasuk, Jaegyong setuju asal ia yang menang. Pikirnya saham itu bisa ia beli belakangan. Dan setelah semua usai, Presdir Kim berterima kasih pada Yongho. Sementara Jaegyong bahagia. Yongho ingin bayaran 1% saham Choesong CNT karena ia ingin merebut posisi Jaesong. Dan Jaegyong mengiyakan. Jaegyong pun kini percaya diri akan jadi pimpinan Choesong. Kemudian Yongho pun pamit dan bilang akan berlibur. Sedangkan Jaesong terpuruk lagi. Istrinya pun mulai lelah karena Jaegyong seperti tak ada kelemahan. Lalu Jaesong pun cerita jika Jaegyong hampir membunuh ayahnya. Keesokannya, manajer Park Yongho dan Banggel terbang ke Yulivia, bukan untuk liburan, tapi untuk menjalankan rencana selanjutnya. Nah, itu tadi episode 5 Ribbon Rookie. Makasih buat yang udah nonton dan sampai jumpa.